Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelas perencanaan SDM kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan sumber daya manusia. Next. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri dengan Irma Nur Hanifa NPM 028, yang kedua Kezia Angelin Patricia dengan NPM 029, lalu Ajeng Dian Rahmatika dengan NPM 038, Amisa Novita Arif dengan NPM 040, dan Ersa Falevi Anggraini dengan NPM 320. Next. Daftar isi atau bahan-bahan diskusi yang akan kami bahas, yang pertama ada evaluasi program pelatihan dan pengembangan SDM, yang kedua ada perencanaan karir dalam organisasi, yang ketiga perencanaan suksesi dalam organisasi, keempat perencanaan manajemen kompensasi, dan yang terakhir ada evaluasi proses perencanaan SDM. Next. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu evaluasi program pelatihan dan pengembangan SDM. Kita lanjut ke definisi. Definisi dari evaluasi pelatihan merupakan suatu alat untuk mengukur keefektifan suatu program pelatihan tersebut efektif atau tidaknya. Lalu tujuan dari evaluasi pelatihan yang pertama adalah untuk menghentikan program jika program tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Tujuan yang kedua ada merevisi program jika ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan tujuan. Lalu yang ketiga adalah melanjutkan program. Jika pelaksanaan program menunjukkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan hasil sesuai tujuan program. Next. Lalu selanjutnya ada implementasi evaluasi. Implementasi yang pertama ada evaluasi awal pelatihan disediakan sebelum pelatihan dimulai dengan tujuan untuk mengetahui reaksi peserta terhadap materi yang diberikan. Lalu implementasi yang kedua ada mengetahui tingkat pengetahuan atau tingkat kompetensi teknis peserta. Yang ketiga ada sebagai informasi bagi pelatih. Next. Kita lanjut ke metode evaluasi pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama ada opini peserta, tingkat pembelajaran, perubahan perilaku, dan pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan. Next. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya terdapat perencanaan karir dalam organisasi. Next. Pengertian karir menurut para ahli, yaitu Mukijat pada tahun 1990, karir adalah kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan yang diperolehnya selama ia bekerja atau perkembangan kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan selama masa aktif dalam hidupnya. Lalu terdapat menurut Corey dan Corey pada tahun 2006, yaitu perencanaan karir merupakan suatu proses yang mencakup penjelajahan pilihan dan persiapan diri untuk sebuah karir. Next. Terdapat tujuan dalam perencanaan karir, yaitu tujuan yang pertama meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri. Tujuan kedua, mencapai kepuasan pribadi. Ketiga, mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai. Dan yang terakhir, mengefisienkan waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir. Lalu terdapat manfaat dari perencanaan karir, yaitu yang pertama, menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover. Lalu yang kedua, mendorong pertumbuhan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan organisasi. Yang keempat, memberikan informasi kepada organisasi dan individu. Yang kelima, mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan, membuka jalan bagi karyawan yang potensial, dan yang terakhir, membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Next. Lalu terdapat tahapan perencanaan karir.
Terdapat 4 tahapan. Yang pertama, menilai diri sendiri, lalu yang kedua, menetapkan tujuan karir, yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana, dan yang terakhir, melaksanakan rencana-rencana. Lalu terdapat metode perencanaan karir. Ada 3 metode. Yang pertama, pendidikan karir, yaitu suatu proses bagi karyawan atau individu untuk menerima pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan atau skill mereka. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri dalam perencanaan untuk menaikkan tarif karir. Lalu metode yang kedua, penyediaan informasi, yaitu proses dalam mengumpulkan berbagai macam informasi sebagai persiapan dalam perencanaan karir. Metode yang terakhir yaitu bimbingan karir, yaitu usaha untuk mencari pengetahuan soal karir pada satu orang yang bisa menjadi mentor sebagai bekal dalam mempersiapkan proses peningkatan karir. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perencanaan suksesi dalam organisasi. Perencanaan suksesi adalah peran pengembangan calon penerus yang terampil, meliputi pengembangan karir, pembelajaran, dan pengembangan calon penerus potensial. Perencanaan suksesi didefinisikan sebagai proses terstruktur yang melibatkan identifikasi dan persiapan calon penerus potensial untuk menggantikan posisi kepemimpinan. Tahapan dalam proses suksesi menurut Susanto tahun 2019, yang pertama, menyelaraskan perusahaan dengan visi keluarga, yang kedua, mendidik dan melatih generasi penerus masa depan, yang ketiga, menyiapkan penyerahan kekuasaan dari generasi senior ke generasi penerus, yang keempat, mempersiapkan rencana mengenai proses pengalihan kepemilikan dari generasi senior ke generasi yang lebih muda, yang kelima, mempersiapkan perubahan struktur organisasi, dan yang keenam, mendidik keluarga hingga dapat saling memahami hak, tanggung jawab, dan peran di masa depan. Perbedaan perencanaan karir dan perencanaan suksesi dilihat dari definisinya. Perencanaan karir itu merupakan suatu proses yang dilalui seorang individu dalam memilih tujuan kehidupan kerjanya dan menemukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan perencanaan suksesi yaitu suatu proses yang cenderung mengukur dan mengembangkan karyawan untuk dapat menempati posisi kunci dalam organisasi ketika terdapat yang kosong. Dilihat dari bagiannya, perencanaan karir itu merupakan bagian dari manajemen karir, sedangkan perencanaan suksesi itu merupakan bagian dari manajemen suksesi. Berdasarkan posisinya, perencanaan karir itu merupakan seorang karyawan memegang posisi yang berbeda dalam kehidupan kerjanya. Sedangkan perencanaan suksesi, suatu posisi dipegang oleh karyawan yang berbeda selama periode waktu tertentu. Dilihat dari fungsinya, perencanaan karir itu sukses dalam karir seseorang, sedangkan perencanaan suksesi kesinambungan dalam kepemimpinan untuk semua posisi kunci. Tujuan perencanaan suksesi itu ada dua, yang diisi oleh orang-orang yang kompeten tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian yang kedua, memberikan seseorang kandidat yang sesuai dengan deskripsi dan kebutuhannya. Selanjutnya ada manfaat perencanaan suksesi. Yang pertama adalah menaikkan tingkat retensi karyawan. Yang kedua, menurunkan biaya rekrutmen. Yang ketiga, mengoptimalkan performa kerja. Yang keempat, mengidentifikasi sosok pemimpin di masa depan. Dan yang kelima, program pelatihan dan pengembangan lebih terarah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat ada perencanaan manajemen kompensasi. Kompensasi adalah pengganti atas jasa yang telah diserahkan oleh karyawan kepada perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja. Dengan kata lain bahwa pemberian kompensasi ialah cara meningkatkan kerja, motivasi, dan kepuasan karyawan. Tujuan kompensasi ada 3. Yang pertama, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, dan penghargaan terhadap perilaku karyawan yang diinginkan. Kemudian ada fungsi kompensasi. Yang pertama, pengalokasian SDM secara efisien, penggunaan SDM secara lebih efektif dan efisien, dan mendorong stabilitas serta pertumbuhan ekonomi. Macam-macam kompensasi ada 3, yaitu yang pertama kompensasi langsung, yaitu segala macam imbalan yang berwujud uang. Dan yang kedua, kompensasi tidak langsung, berwujud uang yang diberikan perusahaan, namun secara tidak langsung kepada para karyawan.
melainkan melalui pihak ketiga. Dan yang ketiga, kompensasi non-finansial, yaitu tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaannya. Teori keadilan dalam kompensasi, yaitu ialah segala pengorbanan yang dilakukan oleh karyawan seimbang dengan yang kita terima. Kemudian ada 3 teori keadilan dalam kompensasi finansial. Yang pertama, keadilan eksternal, yaitu karyawan perusahaan menerima bayaran yang sebanding dengan karyawan yang jabatannya serupa di sebuah perusahaan lainnya. Yang kedua, keadilan internal. Karyawan menerima bayaran menurut nilai relatif dari jabatan mereka dalam organisasi yang sama. Dan yang terakhir, keadilan karyawan. Rasa adil dirasakan oleh karyawan yang dimana merasa bahwa input yang dimilikinya telah dihargai sesuai dengan semestinya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kompensasi, yaitu ada 10. Yang pertama, penawaran dan permintaan kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi perusahaan. Yang keempat, posisi jabatan karyawan. Yang kelima, pendidikan dan pengalaman kerja. Yang keenam, keadaan ekonomi negara. Yang ketujuh, biaya hidup. Yang kedelapan, produktivitas kerja karyawan. Yang kesembilan, kebijakan perusahaan. Dan yang kesepuluh, kebijakan pemerintah. Kemudian ada metode penetapan harga pekerjaan melalui evaluasi pekerja beserta tujuan dan metode evaluasi kerja. Evaluasi kerja sendiri yaitu metode untuk membandingkan pekerjaan yang berbeda untuk memberikan dasar untuk penilaian dan struktur gaji. Tujuannya ada 4, yaitu yang pertama untuk menghilangkan ketidakadilan bayaran internal yang disebabkan struktur bayaran yang tidak logis. Yang kedua untuk mengidentifikasi struktur pekerjaan. Yang ketiga, untuk mengembangkan hierarki nilai pekerjaan agar tercipta struktur bayaran. Dan yang terakhir, organisasi lebih mengutamakan bayaran internal. Kemudian ada metode dari evaluasi pekerjaan, ada 4, yaitu yang pertama penilaian poin, yang kedua sistem peringkat, yang ketiga sistem klasifikasi, dan yang terakhir sistem perbandingan faktor. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah evaluasi proses perencanaan sumber daya manusia. Next. Pengertian dari perencanaan sumber daya manusia sendiri menurut Robert L. Mathis dan Johan X. Jackson tahun 2001 ialah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Lalu evaluasi perencanaan sumber daya manusia sendiri definisinya adalah proses memberikan penilaian secara berkala tentang keadaan tenaga kerja dalam sebuah perusahaan untuk melakukan perbaikan supaya sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi. Next. Lalu ada komponen evaluasi perencanaan sumber daya manusia, yaitu ada 5. Yang pertama, tujuannya sebagai bagian dari unsur-unsur yang mendukung strategi organisasi dari sisi pengelolaan sumber daya manusia. Lalu organization planning, ini adalah rencana jangka panjang yang akan berdampak pada kebutuhan sumber daya manusia. Lalu HR auditing, ini berfungsi untuk memastikan apakah secara jumlah sumber daya manusia yang ada mencukupi sesuai kebutuhan dan secara kompetensi memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Lalu HR forecasting, yaitu peramalan kebutuhan dan sumber daya manusia di masa depan yang akan dibutuhkan. Lalu action plan HR program, yaitu perencanaan program yang bersifat siap dijalankan, meliputi rencana rekrutmen, seleksi pegawai, diklat, dan penganggaran. Next. Lalu ada teknik dalam evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada peer review, dilakukan menggunakan perangkat lunak evaluasi karyawan untuk meningkatkan proses evaluasi tradisional. Yang kedua adalah self-evaluation. Metode ini menawarkan kesempatan bagi karyawan untuk memainkan peran aktif dalam proses evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Lalu kuantitatif evaluasi didasarkan pada statistik serta menggunakan berbagai standar untuk melacak produktivitas. Lalu 360 degree feedback. Metode ini dapat memberikan kesempatan bagi semua sumber daya manusia untuk menyampaikan pandangan mereka dan berkontribusi terhadap tujuan bisnis. Dan dalam metode ini, semua karyawan, bahkan klien dan pelanggan dapat melakukan evaluasi sumber daya manusia. Lalu kompetensi on skill, melalui metode ini, kinerja individu di berbagai bidang tugas, pekerjaan dinilai secara berkala
dengan didasarkan pada skala, dan teknik ini yang dinilai adalah kualitas pekerjaan, kepedulian terhadap keselamatan dan lain-lain, itu akan dievaluasi di dalam teknik yang kompetensi on skill ini. Oke. Selanjutnya akan saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami kelompok 11 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.